Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Obi Verly Wijaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang istisan, kehujaan istisan. Kehujaan istisan. Istisan adalah dalil syara' yang diperselisihkan atau mukhtalaf fi. Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai kehujaannya. Secara garis besar, mereka terbagi kepada dua golongan. Pertama, ulama-ulama yang memperbolehkan penggunaan istisan. Mereka adalah ulama-ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali. Kedua, ulama-ulama yang tidak menyetujui penggunaan istisan. Mereka adalah ulama-ulama Syafi'i dan juga Zahiriyah. Jadi, kehujaan istisan ini terdapat dua golongan. Golongan pertama ini adalah golongan yaitu Imam Mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dan golongan yang kedua yaitu Imam Syafi'i dan Zahiriyah. Mengapa Imam Hanafi menggunakan istisan? Karena Imam Hanafi itu menggunakan dalil-dalil yang dilakukan oleh akal, sementara Imam Syafi'i itu menggunakan dalil qot'i. Dalil qot'i itu adalah dalil yang tidak bisa diganggu gugat dan juga tidak menggunakan akal. Contohnya adalah berwudu. Ketika berwudu, Imam Syafi'i apabila menyentuh kulit laki-laki dan perempuan maka wudunya batal. Sedangkan Imam Hanafi apabila menyentuh kulit laki-laki dan wanita dengan syahwat maka batal. Nah, dengan syahwat inilah yang digunakan oleh akal. Sementara Imam Syafi'i itu tidak bisa diganggu gugat dan tidak menggunakan akal. Contoh istisan, zakat fitrah. Imam Syafi'i ini apabila kita membayar zakat, maka disunahkan membayar zakat fitrah itu pada saat imam naik ke atas mimbar. Berarti dilakukan pada saat Idul Fitri. Imam naik ke atas mimbar. Jadi, Imam Hanafi menganjurkan kepada masyarakat kita sebagai muslim untuk membayar zakat itu boleh dilakukan pada saat sebelum sholat Idul Fitri, yaitu puasa 27, 28, 29 hingga malam takbiran. Beras istisan pada zakat fitrah ini adalah beras. Beras ini sama dengan uang. Uang ini seharga 2,8 kg. Jadi istisannya itu beras itu digantikan oleh uang. Karena uang itu bisa digunakan untuk keperluan misalnya beli pakaian, beli baju, atau keperluan yang lainnya. Jadi karena zakat fitrah ini membayarnya menggunakan beras, bahan-bahan pokok, beras, gandum, maka istisan ini boleh dipakai menggunakan uang seharga 2,8 kg. Nah, kemudian supaya orang-orang yang meminta itu tidak ada lagi pada saat hari raya Idul Fitri. Jadi Imam Syafi'i ini itu menganjurkan kepada kita untuk membayar zakat itu pada saat imam naik ke atas mimbar, maka zakat itu harus disalurkan kepada masyarakat, harus langsung disalurkan kepada masyarakat tanpa amil zakat. Nah, oleh karena itu istisannya itu boleh membayar zakat pada saat malam ke-27, 28 zakat fitrah, dan pembagian zakat fitrah pun pada saat malam takbiran. Dan itu sangat mempermudahkan masyarakat. Di samping itu juga menggunakan amil zakat gitu.
Nah, zakat fitrah ini apabila zakat fitrah tersebut tidak disebarluaskan, tidak disalurkan, maka zakat fitrah itu tidaklah sempurna. Karena belum rata-rata pembagian masih terlewat, zakat tidaklah sempurna begitu. Sebagian ulama fuqaha telah menerima istihsan sebagai dalil hukum syara. Namun di antara mereka yang menolaknya, misalnya ulama Syafi'i, Zahiriyah, mereka berargumen seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i sebagai berikut. Istihsan bukanlah metode yang dilandasi Al-Quran dan hadis, melainkan suatu upaya penetapan hukum dengan akal dan hawa nafsu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan istihsan, apalagi umatnya. Kemudian istihsan tidak memiliki kriteria tolak ukur yang jelas dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, secara syar'i tidak dapat dijadikan dalil dan menetapkan hukum. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan kenapa Imam Syafi'i itu berbeda pandangan dengan Imam Hanafi, Maliki. Karena istihsan tersebut itu bukanlah metode yang dilandasi Al-Quran dan hadis, melainkan suatu upaya penggunaan hukum dengan akal dan hawa nafsu. Baiklah, selanjutnya sikap kita menyikapi perbedaan pendapat para ulama. Jadi bahwa pendapat para ahli usul fiqh sangat bervariasi tentang istilah istihsan. Ada yang mengatakan istihsan adalah menganggap baik kepada sesuatu yang lain sebagainya. Terdapat persepsi imam mazhab terhadap istihsan, yaitu Imam Abu Hanifah adalah termasuk pengagas sekaligus mempertahankan adanya istihsan. Sedangkan Imam Syafi'i tidak sepakat dengan eksistensi istihsan sebagai dasar hukum. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat tersebut adalah kita mengetahui para imam tersebut memiliki persepsi masing-masing. Gunanya dalam istihsan ini kan adalah dalil yang masih diperselisihkan walaupun termasuk dengan hukum Islam. Nah, istihsan tersebut ini kan artinya adalah lebih baik dan lebih berguna. Jadi istihsan ini boleh digunakan selagi masih dalam hukum-hukum pokok, dalam muamalah, dalam beribadah. Baiklah, sekian video pembelajaran mengenai kehujaan istihsan. Adapun kesimpulan dari video pembelajaran ini yakni istihsan terdapat dua golongan. Golongan pertama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali itu yang tidak menyetujui adanya istihsan. Dan golongan yang kedua yaitu Imam Syafi'i yang tidak menyetujui adanya istihsan. Oleh karena itu dalam perbedaan pendapat ini keempat imam mazhab tidaklah saling menyalahi, namun saling menghargai bagaimana perbedaan pendapat ini. Tidaklah kita pungkiri perbedaan pendapat tersebut untuk saling menyalahi, sedangkan keempat imam mazhab tersebut saling menghargai perbedaan pendapat tersebut. Baik, istihsan ini lebih baik dan lebih berguna dipakai dalam bermuamalah, dalam beribadah. Jadi istihsan ini boleh dipakai dalam urusan muamalah, beribadah, dan selagi istihsan ini digunakan dalam hukum-hukum pokok, tidak menyalahi hukum-hukum pokok dalam istihsan tersebut. Baik, lebih kurang saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaannya milik Allah. Kekurangan dan kelebihan ada pada saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.